Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BJ Channel, channel yang membahas, mengulik tentang info-info sejarah menarik dan cerita-cerita unik di dunia ini sesuai dengan faktanya. Semoga channel ini bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kita ketahui bersama. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang lanjutan video sebelumnya, yakni Paret Raya Bondoyudo di Jatiroto, Lumajang bagian timur, yang mana dalam sejarahnya Lumajang bagian timur masih menyisakan peninggalan pabrik gula pada masa Belanda yang tetap berfungsi dan produksi sampai sekarang dengan kapasitas giling 10.000 ton tebu per hari yang telah berusia 1 abad lebih, walau sebagian bangunannya sudah direvitalisasi dan modernisasi. Tapi sisa-sisa kejayaannya masih terlihat jelas kekokohan bangunannya, yaitu pabrik gula Jatiroto namanya. Tapi tahukah teman-teman, pabrik gula ini pernah dikunjungi oleh kepala negara Belanda, Ratu Wilhelmina pertama. Seperti apa kisah sejarahnya? Yuk mari ikuti video kami kali ini sampai habis, sambil kita bahas satu persatu untuk mendapatkan jawabannya dan agar tak gagal paham serta tidak menimbulkan kontroversi ke depannya. Dalam sejarahnya, pembangunan pabrik gula Jatiroto didasari oleh akan iklim serta tanah desa Kalibotolor yang begitu subur, sehingga menarik minat para pengusaha Cina dan Eropa dalam mendirikan perkebunan tebu beserta pabrik gula. Sebab Jatiroto sangat cocok untuk penanaman tebu, sehingga di tahun 1832, pengusaha-pengusaha Cina lah yang pertama kali membeli dan menyewa tanah-tanah di desa Kalibotolor dan sekitarnya dengan tujuan membuka perkebunan tebu. Akan tetapi sekitar abad 18 dengan peralihan gula sebagai komoditi penting di Eropa menggantikan peranan rempah-rempah, maka orang Belanda melalui HVA, Handels Vereniging Amsterdam atau Asosiasi Pedagang Amsterdam Belanda secara paksa mengambil alih posisi orang Cina tadi dengan mendirikan pabrik gula di Lumajang. Maka tepat di tahun 1884, HVA mulailah menjalankan rencana pembangunan pabrik gula pertama di Lumajang. Perlu teman-teman ketahui juga, HVA ini adalah milik swasta Belanda, bukan milik pemerintah Belanda, tapi memperoleh izin operasi di setiap negara-negara kolonial Belanda. Di tahun 1901, HVA pun mulai mengerjakan pembukaan lahan tebu dengan penebangan hutan dan penggerukan rawa-rawa sekitaran Lumajang bagian timur yang selesai dikerjakan tahun 1905, dan awal pembangunan pabrik gula pertama Jatiroto di Ranupakis, Kecamatan Kelakah, Lumajang yang selesai dan beroperasi pada tahun 1910. Akan tetapi, dengan permintaan komoditi gula di pasaran Eropa sangat meningkat, pabrik gula Ranupakis belum bisa memenuhi permintaan gula Eropa. Di tahun 1912, maka diadakanlah pengembangan pabrik yang di awal hanya kapasitas 1.100 ton tebu per hari menjadi 2.400 ton tebu per hari dengan mendirikan pabrik gula baru di desa Kalibotolor di Kecamatan Jatiroto tahun 1915. Namun, di tahun 1918 oleh pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah maklumat sewa tanah kepada setiap asosiasi para pedagang Belanda yang berada di tanah kolonial Belanda untuk menyewa tanah rakyat setempat dalam jangka waktu 21,5 tahun. Maklumat ini dikenal dengan nama Grondur Ordonantie. Maklumat inilah dasar utama HVA mulai menyewa tanah milik rakyat setempat yang bertujuan untuk membangun pabrik yang lebih besar dari pabrik gula Ranupakis. Apalagi daerah Jatiroto merupakan daerah perkebunan tebu milik pabrik gula Ranupakis. Pada tahun 1920, HVA menutup pabrik gula Ranupakis dengan memindahkan semua kegiatan produksinya ke pabrik gula Jatiroto di Kalibotolor. Akan tetapi, jika ditinjau dari segi wilayah dan keuntungannya, alasan pemindahan pabrik gula Ranupakis Kelaka ke Kalibotolor, Jatiroto
sebenarnya bukan dalam peningkatan produksi saja, namun disebabkan beberapa hal seperti berikut. 1. Tanahnya yang subur, di mana tanah Jatiroto itu adalah jenis tanah aluvial, mediteran, legusol, dan latosol yang cocok buat tanaman tebu. 2. Posisinya yang sangat strategis, dekat dengan jalan raya dan stasiun kereta api, sehingga sarana transportasi lancar, serta persediaan air yang cukup melimpah dari paret raya Bondoyudo. 3. Tenaga kerja yang begitu mudah diperoleh. Tapi, tahukah teman-teman semua, pabrik gula Jatiroto ini pernah menjadi pusat perhatian dunia, sebab masuk kelompok penghasil gula 5 besar dunia sepanjang tahun di masa itu, lewat tangan dingin dari Marinus Vertrek, seorang ahli kimia pergulaan sekaligus astronom, yang dibuktikan dengan memberikan keuntungan dan sumbangsi ke kas negara Belanda sejumlah 20% setiap tahunnya sejak tahun 1921 sampai tahun 1942 ketika Jepang berhasil mengusir bangsa Belanda dari Indonesia. Saking memberi keuntungan besar bagi kas negara Belanda, di sekitar tahun 1920-an atau 1930-an, masih simpang siur tahun pastinya, Ratu Wilhelmina, kepala negara Belanda, secara langsung berkunjung ke pabrik gula Jatiroto. Setelah Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 dan Belanda terusir dari Indonesia, alih-alih Jepang melanjutkan usaha-usaha Havia tadi, malah merubah lahan tebu menjadi banyak yang diganti dengan tanaman padi, singkong, dan jagung. Pabrik gula Jatiroto saja diserahkan ke badan usaha Jepang yang bernama Taiwan Shitokaushi Keisha. Tepat di tahun 1945, Jepang pergi dari Indonesia dengan meninggalkan sejumlah kehancuran terutama di bidang perkebunan tebu. Tapi, tahukah teman-teman, pabrik gula Jatiroto dinasionalisasi pada tahun 1957 dengan berdasarkan kekuatan hukum negara secara resmi, yakni Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 8 Tahun 1957 tanggal 10 Desember 1957 serta Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229-UM-57 Tahun 1957 dengan dasar konferensi ekonomi pertama pada bulan Februari tahun 1946 oleh Menteri Kemakmuran Kabinet Syahrir pertama dan kedua bernama Darmawan Mangunkusumo di Surakarta. Setelah melewati perjalanan panjang selama seabad lebih, pabrik gula Jatiroto ini masih aktif sampai sekarang dan berada dalam naungan PTPN 11 yang sebelumnya di bawah pengawasan PTP 24 dan 25. Ada hal unik dalam status hubungan kerja karyawan di pabrik gula Jatiroto. Apakah ini masih penerapan zaman Belanda atau zaman setelah nasionalisasi? Kami belum tahu. Jika ada yang tahu, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Karyawan pabrik gula Jatiroto dibagi atas dua kelompok. 1. Kelompok karyawan tetap yang mempunyai ikatan kerja dengan status tetap dan menjalani masa on-the job training selama 3 bulan terlebih dahulu. 2. Karyawan tidak tetap yang mempunyai ikatan kerja dengan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, namun tidak ada masa percobaan. Karyawan ini juga terdiri dari 3 golongan, yakni karyawan kampanye, merupakan karyawan yang menangani pekerjaan-pekerjaan dari permulaan tebu diangkut dari lahan, ketimbangan, dan pekerjaan produksi gula. Karyawan musiman tanaman. Karyawan ini tugasnya hanya melakukan pembukaan tanah, persiapan tanah, dan pemeliharaan tebu pabrik sampai siap tebang. Habis itu, udah selesai tak kerja lagi. Namun, proses produksi selesai dan penanaman kembali baru dipanggil kerja lagi. Itu pun jika orangnya masih ada, jika tak ada, dicari yang lain lagi. Karyawan musim tebang tebu. Karyawan ini adalah pelaksana pekerjaan dari penebangan sampai tebu diangkut dari lahan. Itulah fakta tentang peninggalan bersejarah bangsa Belanda di tanah Jawa, pabrik gula Jatiroto, Kaliboto Lor, Lumajang bagian timur. Saksikan video kami di channel ini dengan bangunan Belanda lainnya, yaitu pabrik gula legendaris lainnya. Terima kasih.
telah menonton video kami hari ini. Salam sehat dan doa terbaik buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan karena sakit itu mahal. Tunggu video-video dari kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BGA Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.